Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Indonesia yang berjudul KKN di Desa Penari. Hayo kita mulai. Sebuah desa dengan pemandangan yang indah menjadi lokasi beberapa mahasiswa yang akan melakukan KKN. Kedua gadis bernama Nur dan Ayula yang awalnya meminta izin untuk melakukan kegiatan di desa tersebut sekaligus survei lokasi. Mereka lalu diantar oleh kepala desa yang dipanggil Pak Prabu untuk melihat kolam yang dulunya dijadikan tempat mandi para penari yang sekarang sudah terbengkalai dikarenakan para penari yang sudah bubar. Konon katanya kolam itu sempat menjadi sumber mata air tapi sayangnya mengering sendiri dan menyebabkan para warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Jadi inilah salah satu kendala di desa tersebut. Selama berada di sana, Nur merasa agak kurang nyaman dan memang benar ada sesuatu yang mengintip mereka dari balik pohon yang tidak jelas apa itu. Seminggu kemudian setelah mendapatkan persetujuan, Ayu memboyong grupnya ke desa tersebut yang hanya bisa dilalui dengan sepeda motor. Total mereka berenam yang adalah Nur, Ayu, Widya, Wahyu, Bima, dan Anton. Dalam perjalanan tepat di tengah hutan itu sekilas seperti ada seorang perempuan yang berpakaian penari yang entah manusia atau hantu. Seperti biasa mereka disambut Pak Prabu dan mereka pun langsung diajak melihat-lihat desa yang masih sangat natural, di mana listrik pun belum terpasang, begitu juga toilet seadanya yang terbuat dari kayu. Widya tiba-tiba bertanya yang katanya selama perjalanan ke sana dia mendengar suara gamelan, tapi Pak Prabu menyangkal adanya suara itu. Setelah itu, mereka diantar ke rumah salah satu warga yang dipanggil Bu Sundari, dan disinilah ketiga gadis ini akan tinggal sedangkan para pria dipisahkan ke tempat lain. Malamnya, Widya diingatkan Nur untuk menjaga sikap di tempat orang perihal pertanyaannya tadi ke Pak Prabu. Tengah malam, Widya terbangun dari tidurnya dan melihat bayangan hitam di dinding seperti orang yang sedang duduk dan bisa menoleh ke arahnya. Ini menakutkan, tapi bayangan itu hilang setelah dia mencoba memastikan sekali lagi. Setelah itu, ada sebuah tangan yang membelai kepala Nur yang ternyata hantu nenek-nenek. Besoknya, mereka mengunjungi kolam kering dan Widya lagi-lagi menanyakan tentang sajen yang diletakkan di dekat sebuah pura. Tidak ada yang spesial, itu hanyalah sebuah tradisi budaya turun-temurun warga sebagai cara untuk menghormati alam. Di sebuah lokasi, Nur lagi-lagi merasa tidak nyaman dan sempat melihat bayangan hitam yang berdiri di balik pohon. Mereka lalu diajak melihat kuburan di desa itu dan ada yang menarik di sini. Banyak nisan yang ditutup kain hitam yang artinya kuburan itu belum berusia 10 tahun. Di sini, Nur tiba-tiba kelayangan dan hampir pingsan. Dia lalu diantar pulang oleh Bima dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya. Sambil jalan, Pak Prabu menjelaskan hampir semua warga menjadi petani jagung di ladang. Nah, di samping ladang itu, ada sebuah pura yang dibangun sebagai pembatas antara desa dan hutan terlarang yang disebut Tapak Tilas. Cerita berlanjut ke Nur. Kejadian tadi membuatnya sampai bermimpi sedang dikejar makhluk hitam yang menakutkan. Setelah itu, Ayu berencana membagi mereka menjadi 3 kelompok. Widya bersama Wahyu, Nur dengan Anton, dan Ayu bersama Bima. Sebenarnya Ayu ada rasa terhadap Bima, sedangkan Bima sendiri lebih tertarik kepada Widya. Singkat cerita, mereka pun melakukan tugas masing-masing dan Ayu sempat melihat Bima yang berjalan keluar dari hutan. Malamnya, Ayu membahas yang katanya Bima mendengar suara dari arah pura, tapi setelah disamperin gak ada apa-apa. Besoknya, Nur dan Widya berencana mandi sebelum melakukan kegiatan. Baru saja Nur ingin bersiap mandi, dia merasakan ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, dan tanpa ingin menoleh secepatnya dia hanya ingin keluar tapi pintu itu macet mendadak. Di luar, Widya mendengar nyanyian seorang wanita dari dalam toilet, yang padahal Nur sedang panik-paniknya menggedor-gedor pintu sambil memanggilnya. Dalam keadaan seperti ini, Nur hanya bisa mengingat dan menyebut nama Tuhan. Sesuatu yang hitam besar itu semakin mendekatinya dan Nur pun melemparkan pasir ke arah babon hitam tersebut sambil meminta perlindungan Tuhan. Anehnya, Widya sendiri tidak mendengar apa yang sudah terjadi di dalam dan setelah Nur berhasil keluar, dia juga tidak menceritakan apapun. Tanpa menaruh curiga, Widya masuk dan Nur hanya berpesan jangan lama-lama. Selagi Widya mandi, terdengar lagi suara nyanyian seorang wanita. Sesosok wanita berpakaian penari mendekati Widya dan baru saja dia mau membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Nur yang merasa Widya mandi terlalu lama mengintip ke dalam dan dia melihat sosok hantu wanita tadi.
Widya sendiri seperti melihat hantu itu dari sela-sela rambutnya yang menghilang begitu saja. Nur yang masih penasaran mengintip sekali lagi dan diintip balik oleh hantu tersebut yang membuatnya kaget. Segera mereka pun pergi dari tempat itu dan malamnya Nur menemui kepala desa yang saat itu sedang bersama seorang kakek yang dipanggil Mbah Buyut. Kedatangan Nur sendiri ingin menanyakan tentang keanehan yang dialami sejak pertama kali dia menginjakan kaki di desa itu, dan sebelum dia melanjutkan lebih jauh, Mbah Buyut menyodorkan secangkir kopi yang katanya memang sudah disiapkan untuknya. Setelah itu Mbah Buyut melakukan sebuah ritual dengan memotong ayam hitam di samping kolam mandi penari. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa apa yang Nur lihat adalah satu dari ratusan penghuni desa. Makhluk itu dikatakan marah karena apa yang sudah Nur bawa ke desa mereka, yang Nur sendiri bertanya-tanya bawa apa. Setelah itu Nur merasa lemas. Mbah Buyut lalu berbicara yang katanya anak-anak ini akan menjadi tanggung jawabnya dan berjanji tidak akan mengganggu. Ternyata ada hantu nenek-nenek di sana yang berdiri melotot dan tiba-tiba pisau yang tadi digunakan untuk memotong ayam pun melayang. Di sebelah sana ada sosok hitam besar dengan mata merah yang juga menampakkan diri. Di tempat lain, Widya bermimpi tentang dia yang memainkan ular di depan Nur, lalu dia pun terbangun. Karena Nur yang tidak terlihat bersamanya di kamar, Widya berjalan mencari keluar dan di sana terlihat Nur yang sedang menari asoy. Widya mencoba menyadarkan Nur dan di saat yang bersamaan, Wahyu melihat kejadian itu tapi anehnya lagi, ternyata bukan Nur yang sedang menari melainkan Widya. Wahyu yang paling heboh menyadarkannya dan Bu Sundari langsung membawanya masuk. Besoknya Bu Sundari pun bersembahyang di pura sedangkan Wahyu, Ayu dan Widya sedang berkunjung ke rumah Pak Prabu sambil ditemani oleh Mbah Buyut. Seperti yang sudah-sudah, Mbah Buyut selalu mempersilahkan mereka untuk meminum kopi sebelum cerita. Wahyu dan Ayu mencicipi kopi rasa jamu yang terasa pahit di lidah, sedangkan Widya yang katanya nggak demen kopi malah menikmati kopi tersebut. Mbah mengatakan Widya itu anak berdarah hangat yang biasanya sangat disukai oleh makhluk halus. Karena itu jidatnya pun ditempel sesuatu yang katanya bisa menangkal mara bahaya. Sewaktu perjalanan pulang, Widya sempat menanyakan kenapa kopi itu terasa manis di mulutnya, yang dijawab Pak Prabu, di desa mereka kopi hitam sering dipakai untuk persembahan kepada roh nenek moyang, dan mereka menyukai kopi itu karena terasa manis di mulut mereka. Bisa jadi ada yang nempel dan suka pada Widya, tapi selama ada Mbah Buyut, itu cuma hal sepele. Di tempat lain, Anton yang sedang jalan bersama Nur ngegibah tentang Bima yang katanya berkelakuan aneh di mana tiap malam terdengar suaranya yang suka mendesah, ditambah ada suara perempuan yang terdengar sama. Lebih parahnya lagi ada sesajen di kamarnya. Nur sendiri tidak percaya yang langsung ditarik ke kamar untuk melihat sendiri di bawah kasur. Ada sajen dan foto wanita di bawahnya. Setelah itu terdengar suara mendesis yang ternyata seekor ular yang bersembunyi dalam lemari dan merayap dengan cepat ke bawah kasur. Hari itu berlalu dan malamnya, Pak Prabu mengantarkan mereka untuk pindah dan tinggal di sebuah rumah. Semua orang menuju ke kamar yang sudah ditetapkan dan tak lama, Widya seperti mendengar suara orang yang mendesah. Baru saja dia ingin mencari tahu, Nur datang yang langsung menepuk bahunya. Di ruang sebelah itu ternyata ada Bima dengan sikap yang rada aneh. Setelah itu dia terlihat berjalan keluar sedangkan Widya masih terlihat halu, melihat sosok asing dan merasa takut. Teman-temannya mencoba menenangkan dan memberikan segelas air dan anehnya, setelah minum ada rambut yang bisa ditarik panjang dari dalam mulutnya. Anton berpendapat Widya sudah terkena santet dan besoknya, Nur sempat mendengar percakapan Ayu kepada Bima tentang gelang yang harusnya diberikan kepada Widya yang sudah hilang. Bima tampak marah dan pergi setelah ditanya alasan kenapa gelang itu ingin sekali diberikan kepada Widya. Di rumah, Widya mendengar suara dari dapur dan di saat yang bersamaan, ada seorang kakek yang berteriak melihat ular di dalam. Si kakek pun langsung mendatangkan para warga yang ingin beramai-ramai main keroyokan, tapi anehnya ular itu sudah hilang. Kakek bersumpah melihat ular segede dugong, tapi Ayu mengaku tidak melihat apapun. Karena sudah ada beberapa kejadian janggal, Ayu dan Nur diajak ke rumah Pak Prabu untuk mendiskusikan ini lebih lanjut. Intinya mereka diminta untuk menyudahi KKN walaupun program mereka belum selesai. Ayu bete dan Nur memilih untuk duduk bersama teman-temannya. Bima tiba-tiba nongol yang entah habis kelayapan dari mana. Nur menegur dan menanyakan sudahkah dia sholat, yang dijawab, "Duduk urusanmu." Besoknya, Nur nekat melewati pura perbatasan dan masuk ke dalam hutan.
Di suatu tempat tampak Bima dan Ayu yang akan melakukan adegan mantap-mantap, tapi ekspresi Bima lebih seperti patung. Kembali ke Nur, dia sampai di sebuah sanggar yang dipenuhi dengan alat-alat musik tradisional, dan di gubuk sebelahnya itulah dia akhirnya menemukan sepasang bocah yang baru selesai berbuat mesum. Di tempat lain, Widya dan Wahyu mampir untuk beli jajanan, dan si abang pentol ini mengingatkan untuk berhati-hati jika tinggal di sekitar hutan, apalagi jika sampai masuk ke dalamnya. Pikiran tidak boleh kosong dan cuekin aja jika mendengar suara aneh. Hari sudah sore dan waktunya pulang. Wahyu sempat berkata kalau motor tiba-tiba mogok, matilah mereka, dan itu benar-benar terjadi. Di depan sana mereka melihat seorang kakek yang sedang duduk dan Wahyu pun meminta tolong padanya. Dua orang menghampiri dan membantu mendorong motor, lalu mereka pun diajak ke rumah kakek yang katanya sedang ada hajatan. Ternyata benar, di sana terlihat para warga yang menari juga berbagai hidangan makanan yang beragam. Seorang penari itu membuat Widya merasa kurang nyaman dan merasakan pasti ada yang tidak beres di sana. Widya mengajak Wahyu untuk segera pulang karena motor pun sudah berhasil diperbaiki, tapi si kakek meminta mereka untuk tinggal sebentar lagi sambil menikmati makanan. Widya memaksa untuk pulang dan karena itulah Wahyu akhirnya ditawari untuk membungkus pulang makanan. Ya udah deh kalau dipaksa. Yang diambil nggak tanggung-tanggung, ayam seekor-ekornya. Sewaktu mereka bersiap pergi, orang-orang di sana berubah aneh yang diam menatap ke arah mereka. Di rumah, Nur masih tampak menceramahi kedua manusia ini yang berbuat mesum di desa orang. Sekarang, Nur mengerti kenapa Anton mengaku sering mendengar desahan samar-samar yang ternyata ini biang keroknya. Giliran Ayu yang tidak mengerti maksudnya yang mungkin desahan di malam-malam sebelumnya itu bukanlah dia. Wahyu dan Widya akhirnya pulang dan dengan semangat, Wahyu menceritakan kisahnya tadi. Nur dan yang lainnya terheran-heran di mana seharusnya itu adalah desa satu-satunya berdasarkan info dari Pak Prabu. Wahyu masih semangat ingin membuktikan dengan mengeluarkan makanan yang dibungkus tadi, tapi baru saja dikeluarkan, baunya udah gak enak yang ternyata isinya yang harusnya seekor ayam menjadi kepala monyet utuh. Malamnya sewaktu Nur sedang membongkar tas, dari belakang ada yang berkata jangan diteruskan. Itu ternyata adalah Widya yang sedang kerasukan dan mengingatkan Nur agar tidak ikut campur atau dia yang akan membayar semua itu. Roh halus itu berkata masih menghormati sosok yang ada di belakang Nur, tapi juga tidak akan ragu untuk menyakitinya jika Nur tidak nurut. Sebelum pergi, hantu itu memberikan hormat dan inilah sosok yang ada di belakang Nur. Subuhnya, Nur mengingatkan Bima untuk sholat dan setelah itu akhirnya Bima mengakui telah berbuat kesalahan. Ceritanya dia pernah bermimpi tentang Widya yang digerayangi ular besar dan ada seorang wanita yang ingin dipanggil Dawu ini memberitahu bahwa Widya tidak akan bisa lepas dari jerat ular. Jerat ular ini dilakukan penduduk desa sebagai ritual lama dan Dawu bersedia menolong jika Bima mau menuruti perintah dan kemauannya. Jadi, Bima disuruh ke tapak tilas untuk mendapatkan gelang di dalam gubuk yang harus diberikan kepada Widya. Tidak hanya itu, setiap malam Bima diharuskan untuk menemui Dawu dan Dawu pun menjanjikan bisa memberikan apapun kemauan Bima. Sekarang Bima baru menyadari dan menyesal, tapi dia bersumpah saat itu yang dia pikirkan hanyalah keselamatan Widya. Jadi, yang mendesak tiap malam bersama Bima itu sudah pasti si Dawu, tapi masalahnya sekarang, gelang itu sudah tidak tahu kemana. Besoknya orang-orang tidak tahu pada kemana dan tinggal Widya sendiri. Terdengar suara orang tertawa dari dapur dan Widya melihat sosok Nur yang sedang membelakanginya. Dia pun pelan-pelan mendekati dan Nur yang sedang kerasukan berubah menjadi nenek-nenek sambil berkata, "Nak, kau suka di sini? Sudahkah bertemu dengan Badara Wuhi?" Widya takut sampai menangis sedangkan si nenek terus mengoceh yang katanya tidak akan membiarkan cucunya tersakiti. Dua di antara teman-temannya tidak akan selamat karena kelakuan mereka sendiri. Si nenek juga mengingatkan agar tidak lagi melampaui batas walaupun mereka sudah jatuh lebih dalam karena bisa berakibat fatal untuk semua warga desa. Setelah mengatakan itu, Nur pingsan dan sesadarnya dia memeriksa tas dan menemukan gelang juga kain hijau panjang khas penari. Nur segera menemui Ayu untuk meminta penjelasan kenapa gelang ada di tas Widya dan kain hijau ada di tas Ayu. Ayu masih berusaha ngeles dan mengatakan kain itu kepunyaannya, tapi Nur langsung pada intinya yang mengatakan Bima bermimpi tentang jin dan gelang tersebut. Selendang itu juga kepunyaan jin, jadi jangan ngaku-ngaku Ngana. Akhirnya, Ayu menceritakan memang dialah yang menaruh gelang itu di tas Widya atas permintaan seorang sosok penari dan sebagai gantinya,
Ayu diberikan selendang hijau agar bisa memikat Bima. Itulah kenapa ekspresi Bima lempeng wae walaupun makanan sudah di depan mata. Setelah itu Nur mengajak semua teman-temannya berkumpul dan memutuskan untuk mengakhiri KKN. Ayu hanya bisa menangis dan Bima berusaha memohon kepada Nur agar setidaknya mereka bisa menyelesaikan proyek ini dulu, tapi Nur lebih memikirkan keselamatan mereka semua. Besok pagi mereka akan pulang dan malamnya Widya terbangun karena mendengar suara pintu yang terbuka. Ternyata Bima yang berjalan keluar dan karena penasaran, Widya pun mengikutinya. Widya sempat kehilangan jejak beberapa saat dan setelah itu dia sampai di depan gubuk dan mengintip ada seorang perempuan dengan ular besar di dalam. Kalau dilihat lebih jelas lagi ada Bima di sana dengan wajah meweknya yang siap dimangsa ratu ular. Di kolam itu juga banyak ular-ular lainnya yang seliwiran. Widya syok melihat itu dan setelah dia membalikkan badan, kakek yang punya hajatan kemarin sudah ada di belakangnya. Setelah itu dia dibawa ke sanggar dengan puluhan tatapan mata aneh dari para warga. Di belakang ada suara perempuan yang berkata, Widya ini adalah Dawu yang sudah ditunggu-tunggu. Bau tubuh yang harum sangat cocok bergabung dengan mereka, gak kayak yang lain baunya apek. Wanita ini meminta Widya untuk tinggal bersama yang sudah pasti ditolak olehnya, tapi dia langsung ditangkap sewaktu ingin kabur. Di tempat lain, Nur terbangun karena mimpi buruk dan sadar Widya sudah tidak di sana. Dia membangunkan Ayu tapi si Ayu tiba-tiba menjadi sakau. Nur berteriak memanggil teman-temannya dan kedua pria ini langsung cekatan mencari bantuan. Kembali ke Widya. Para warga hantu itu menunjukkan wajah asli mereka dan berjoget-joget ria sambil mengelilinginya. Ada satu penari yang tiba-tiba muncul yang ternyata adalah Ayu. Di rumah, Pak Prabu yang melihat kondisi Ayu segera menyuruh salah satu warga untuk membawa Mbah Buyut. Nur lalu menceritakan bahwa Ayu dan Bima sudah melakukan hubungan terlarang tanpa sadar di tapak tilas sambil memberikan selendang itu. Dia juga menyebut nama Daula yang menyuruh mereka melakukan itu semua. Pak Prabu menyuruh orang-orang untuk segera menemukan teman-teman mereka yang hilang karena mereka dalam bahaya. Setelah itu Mbah Buyut yang sudah hadir menjelaskan bahwa gelang dan selendang itu adalah milik dari penari yang merupakan penguasa di desa mereka. Dawu sendiri bukanlah nama melainkan gelar untuk sang penari, sedangkan nama aslinya itu adalah Badara Wuhi. Gelang itu juga hanya bisa dipakai oleh seorang penari yang terpilih dan selendang hijau itu berguna untuk memikat siapapun yang diinginkan. Yang terjadi dengan Ayu sekarang adalah jiwanya sedang ditahan. Setelah itu Mbah berjalan ke dalam dan meminta mereka untuk menunggu. Tak lama ada seekor anjing hitam yang berlari keluar yang menggonggong ke arah para hantu yang sedang menari gak pakai capek. Semua terdiam karena gonggongan anjing hitam dan dalam kesempatan itu Widya langsung kabur. Sebelumnya dia sempat melihat ke arah Ayu tapi kondisinya berbeda dengannya. Ayu seakan tidak ada pilihan dan sudah menjadi bagian dari mereka yang harus terus menari selamanya. Widya sendiri dituntun oleh anjing hitam itu untuk kembali ke rumah. Warga akhirnya membawa pulang Bima yang kondisinya sama dengan Ayu. Singkat cerita, Widya berhasil keluar dari hutan sedangkan kondisi kedua temannya semakin mengkhawatirkan. Setelah itu, Widya diberikan secangkir kopi oleh Mbah dan kali ini dia merasa kopi itu sangatlah pahit. Mbah menjelaskan jiwa kedua temannya ini sudah terjebak di angkara murka dan ular-ular yang dilihatnya semalam itu adalah anak-anak dari Bima dan sang ratu ular. Ayu sendiri sedang dijadikan Dawu baru yang diharuskan terus menari sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Mbah pun mengaku tidak sanggup lagi menolong mereka. Diceritakan kembali, dulu nenek moyang mereka percaya untuk menjauhkan bala, maka harus ada anak perempuan yang ditumbalkan. Makam-makam yang ditutup kain hitam itu adalah makam para gadis yang ditumbalkan sewaktu desa masih terjebak dengan pengaruh iblis. Sanggar di tapak tilas adalah lokasi para penari yang dulunya berdampingan dengan desa. Pada akhirnya mereka pun meninggalkan desa dan di cerita aslinya, Bima meninggal setelah 4 hari sejak mereka pulang dan Ayu meninggal 3 bulan setelahnya. Itulah cerita kesaksian dari Nur dan Widya. Untuk menghormati para almarhum, Widya meminta agar semua nama disamarkan, begitu juga tempat dan lokasi kejadian. Sosok nenek yang menjaga Nur adalah nenek yang dipanggil Mbah Dok yang sudah lama mengikuti Nur dan berjanji untuk menjaganya. Semua itu terbukti di saat Nur berada di desa kemarin dan Kiai berkata, jika Nur sering merasa bahunya berat, itu tandanya Mbah Nur sedang bertarung untuknya. Ini dia si nenek yang masih suka muncul walaupun di siang bolong. Tamat.
Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.